Senang bisa menyapa saudara melalui video ini. Tuhan adalah perancang dalam hidup kita, di mana Dia merancang kita sesuai dengan kehendaknya, di mana Dia merancang kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang manusia banyak sekali tidak menerima apa yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Sedangkan Tuhan merencanakan kita, mendesain kita sedemikian rupa supaya kita menjadi gambar dan rupa Allah yang mencerminkan dan untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang dirancang di bumi ini mempunyai manfaatnya masing-masing. Dan kita dirancang oleh Tuhan berbeda dengan rancangan yang lain. Kita dirancang oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk mengabdikan diri kepadanya, untuk memberikan pujian kepada Tuhan. Jadi rancangan kita dirancang oleh Tuhan supaya kita bisa memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita ketika Dia mendesain kita, Dia menyediakan segala sesuatu yang ada dulu, baru Dia mendesain kita, karena kita didesain oleh Tuhan untuk menikmati semua ciptaan yang lain, untuk menikmati berkat-berkat yang lain. Maka ketika kita melihat penciptaan, sangat jelas bagaimana Allah turut bekerja untuk memelihara dan mendesain kita, sehingga kita dibedakan dari yang lain dan kita diberikan kuasa untuk menguasai segala ciptaan yang lain. Kenapa? Karena kita adalah wakilnya Tuhan, atau kita adalah gambar dan rupa Allah yang dimana kita harus memelihara ciptaan Tuhan. Kita harus memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan dari hari pertama sampai hari kelima, dan di hari yang keenam Dia rancangkan kita, Dia ciptakan kita seturut dan segambar dengan Dia. Untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus terkoneksi kepada orang atau kepada Tuhan yang mendesain kita, yang menciptakan kita. Apapun kondisi hidup kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, kita harus kembali kepada perancang kita. Seorang perancang pasti dia tahu yang terbaik. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan hal yang apa yang kita butuhkan, karena kita harus bergantung kepada Dia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan merancang sebuah keselamatan di sana, di mana Dia memberikan kepada manusia itu kulit binatang supaya manusia itu tidak malu. Apa yang diciptakan oleh Tuhan tidak pernah mudah untuk dihancurkan, tetapi apa yang didesain oleh manusia akan sedemikian mungkin rusak karena mempunyai nilai terbatas. Sedangkan yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan nilainya selain daripada Tuhan itu sendiri. Maka ketika saudara dan saya hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu bukan tentang kita ini hebat apa tidak, tetapi tentang kepada siapa kita mengabdikan diri. Ketika kita mengabdikan diri kepada Sang Perancang kita, maka percayalah hidup kita akan berdampak. Tetapi ketika kita mengabdikan diri kepada hal-hal yang di luar yang merancang kita, itu akan berbahaya. Dosa dirancang oleh iblis supaya membinasakan manusia, tetapi Tuhan merancangkan kita bukan untuk binasa, tetapi untuk memuliakannya. Maka hari-hari hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hari-hari hidup kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan anugerah yang besar. Sebab ketika kita kembali kepada rancangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hati kita yang sudah hancur, jiwa kita yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan akan pulihkan hari demi hari. Maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menghibur kita, karena penghiburan yang diberikan Tuhan itu tetap abadi. Maka dari itu jangan hidup dalam rancangan kita sendiri, tetapi hiduplah dalam rancangan Tuhan. Hiduplah dalam kemuliaan Tuhan. Hiduplah dalam kebergantungan dengan Tuhan. Hiduplah dengan hatinya Tuhan. Sebab ketika kita hidup dengan hatinya Tuhan, maka kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mampu menolong kita dan menjadikan kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam perencanaan Tuhan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, yang dimana kita harus implementasikan dalam hidup kita.
dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dengan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab orang yang mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupnya hanya mereka yang menundukkan diri dan terus berdoa dan terus menyembah Tuhan baik dalam keadaan apapun. Sebab Tuhan adalah baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika Anda mau mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk apa kita diciptakan, ketahuilah bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa menemukan diri kita, baik yang sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. Sebab dialah yang mendesain saudara, bukan manusia. Ketika kita ada di dalam kandungan, sebelum orang tua kita kenal kita, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum orang tua memberikan kita nama, Tuhan sudah kenal kita. Tuhan sudah memberikan kita hari-hari depan yang penuh pengharapan. Ketika Anda bergantung kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan melibatkan Anda dalam program ilahinya, yaitu hidup yang kekal. Ketika kita terlibat dalam program ilahi Tuhan, maka kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan kita harus memberitakan rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan sebagai sang desainer dalam hidup kita. Ketika Tuhan yang mendesain kita, maka lukiskanlah hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.